dari kelas ke kelas itu bukan mengganggu KBM, tetapi pada waktu istirahat anak-anakku, baik di kelas atas maupun di kelas bawah, setiap istirahat dilakukan seperti itu. Yang kedua, juga mohon maaf, pernah berjualan pentol keliling. Allahu Akbar, subhanallah. Mbak Maul itu menginspirasi kita semuanya. Ternyata apa? Dengan modal yang dimiliki, apapun kondisinya, semangatnya luar biasa. Sesibuk apapun tetap juara di kelasnya. Ini yang sangat membanggakan. Juara 3 besar di kelasnya walaupun sibuk mencari uang. Pengalaman sedikit, nanti Pak Maul yang akan bicara banyak, kemudian adanya tanya jawab, dan itu kanannya, nah itu menggiur ya. Seorang wanita apa seorang laki-laki? Bunga itu untuk siapa? Cewek. Diuntukkan oleh Tuhan dan juga orang tua atau pacarnya? Orang tua. Alhamdulillah, pikiran yang positif anak-anakku SMA Negeri 1 Kandangan. Pengalaman yang kedua, setelah lulus dari SMA Negeri 1 Kandangan, mau kuliah, daftar PTN negeri belum berhasil, ke swasta kayaknya tidak mungkin, sehingga Mbak Maul langsung bersetir rekreasi ke Batu. Artinya Mbak Maul bekerja di Barokah Bunga Anggrek Batu. Di sana berapa tahun menimba ilmu, bukan mencari uang saja, tapi ilmu bekerjanya diserap. Akhirnya yang terakhir sampai sekarang Mbak Asmaul Husna menjadi pengusaha anggrek terbesar di Kasembon. Ini kirimnya di seluruh Indonesia, leres terusipun. Dan bibitnya ambil di luar negeri juga betul, luar biasa. Selanjutnya saya berikan kesempatan Mbak Maul. Nah ini pertanyaan yang pertama Mbak Maul. Kira-kira apa yang menginspirasi Mbak Maul? Padahal seharusnya kalau dari jualan kue makanan, endingnya harusnya buka restoran. Ini restorannya anggrek, luar biasa, yang menghasilkan uang, dan uang. Terima kasih Mbak Maul, mohon disampaikan yang membuat inspirasi. Semoga anak-anak kita, adik-adik Mbak Maul yang masih di kelas 10, 11, 12 mengambil inspirasi untuk masa depannya. Monggo Mbak Maul. Lanjut lagi ya teman-teman, sambil berdiri aja ya, kalau sambil duduk sebelkan satu kintal soalnya. Nah ini untuk yang pengalaman waktu SMA teman-teman, mungkin bisa teman-teman ambil untuk, oh aku bisa meniru nih kira-kira. Nah dulu waktu saya SMA kelas 1, saya itu kepepet samu cuma 5.000 harus sama bensin. Lah ya mumet aku ya, tuku bensin mbek sak jajane pulangnya jam 3. Lah ya luwe besti. Nah, terus jalan 3 bulan aku kelas 1. Aku lek tak terus nih gini, lah yo aku keluhan dah suwe-suwe. Akhirnya aku ada tetanggaku, aku menyebutnya Bu Bos Jajan. Nah, Bu, ini saya mau jualan di SMA Kandangan. Kira-kira boleh nggak ya ambil 2 tepak dulu 100 biji, nanti dari jenengan itu berapa? Nah, dari ibunya itu dapat 800 rupiah teman-teman. Tak jual di SMA Kandangan 1000, untung 200 rupiah, 20% ya berarti. Dari 2 tepak, sehari lah kesemua, bayaran 20.000. Lah seneng aku kayak mau enter, biasanya 5.000 ya. Nah, terus besoknya tak tambahi lagi wis 3 kotak. Sehari laku di kelas, sehari ke IPA 2. Ke tetangga kelas, kan aku IPA 1 teman-teman. Nah terus gini Rek jajan. Nah lah kok hari IPA 2 itu, oh dadal apa ngono. Terus oh
Oh, laris di sana. Yang hari kedua itu ya berarti bawa 150 sondok. Aku jualan sate usus sama sate ndok poyo, sate ati gitu loh teman-teman. Berarti untung 30.000. Loh, kok lebih akeh lah. Muncul jiwa kemarauku ya. Ini muncul jiwa serakahku kan. Terus akhirnya aku tak bawa 500 tusuk. 500 tusuk jam pertama indik sampai kelas IPA 4. Oh, ada sisa masian di jam pertama istirahat pertama itu loh 30 menitan waktu nih. Jadi aku gak pernah ganggu waktu pelajaran kok dodol ya disamplek guru nih teman-teman. Nah, jadi aku ya dagangnya itu ya pas istirahat itu. Terus tak lanjutkan lagi di jam istirahat kedua. Nah, istirahat kedua puter sampai kelas IPS. Nah, laku semua 25 netes rek. 500 tusuk tadi ya? 500 tusuk ping 200 rupiah biro. 100.000 kayak orang pameran ngono aku pisan. Wah ya masih 100.000 loh ya teman-teman. Berarti gajiku 100.000 kan. Bisa tak sambil sekolah ambil dodol. Lanjut sampai aku bawa 1.000 jajan. Itu duit 1 juta 200.000 setino temenan itu. Tapi dengan semangat 45 rek nggowo naik turun kelas sampai naik kelas dokter dewe. Bos, dalane wis tak rotol maut iki kok. Iya, sing dhuwur dhewe aku lek nggawa mau menggos. Tapi seneng lah 200.000. Nah, dari gitu gimana Mbak Maul pelajaran itu? Pelajaran tetap pelajaran. Jadi kalau pelajaran aku ya fokus. Jadi alhamdulillah gak lolok-lolok banget teman-teman. Juara 2, juara 3 walaupun belum bisa jadi yang pertama loh. Jadi wis diijoli duit ya. Mungkin aku fokus ya bisa juara 1. Nah, wis tak ganti ambil duit mangan ya. Nah, terus itu pengalaman buat membagi waktu dalam ya satu kondisi kita bisa menyelam sekaligus gitu loh. Ya oleh duit, ya sekolah. Nah, akhirnya aku bisa kredit sepeda motor waktu SMA. Nah, ini Pak Ratu masih enggak ya Pak Ratu? Pak Ratu ada di sini? Dulu itu saya dipanggil Pak Ratu sama Pak Endar. Sempat ditanyai, loh, dalam pokok dodol cari uang Pak. Bener ya? Buat apa? Buat bayar sepeda. Loh, ojo, buat bayar sekolah. Loh lah, sekolahku gratis ki Pak. Lah soalnya saya itu penerima PIP teman-teman, nah, siswa miskin. Jadi menerima bantuan, sekolahku dulu SPP gak bayar teman-teman. Nah itu mungkin sampai yang sekarang yang lagi kesusahan untuk sangu, jangan putus asa. Tak terima nih baiklah, petongnya murah apa lo yoco. Berusaha dulu sak mentoke sak beledose, baru pasrah. Jadi gitu, usaha nih saya dipol nih, baru pasrah. Lerong usaha terus, apa lo yang bener aja, rugi dong. Sampai terlalu menggebu-gebu dromos ya. Nah, terus ini lanjut. Nah, saya lulus kelas 3. Saya mau daftar kuliah. Daftar kuliah ke ITS, UB, ikut SBM, SNM itu kalau zaman dulu istilahnya. Lah kok orang keterima toh? Aku kan PWD, masuk juara lulu gak keterima rek ngono. Sombong paling ya. Ada perasaan sombong itu tadi ojo. Ada perasaan ngono teman-teman. Bahaya. Lah kok ternyata itu gak keterima. Keterima ambil ke UMM agroteknologi pertanian itu loh, mau belajar tani. Lah yuk kok uang gedungnya luaran teman-teman. Lah aku miskin kok bayar uang gedung ya orang duwe besti kok iso. Terus orang kuliah. Terus kerja dulu aku 2 tahun di kios bunga Barokah Batu. Mungkin teman-teman kalau ke arah Selekta tahu ya, sebelah kiri gede itu di sana. 2 tahun di sana teman-teman. Terus kuliah di UT, jadi setahun kan kerja, setahun ambil kuliah, ambil ekonomi syariah. Tapi 4 semester tok, aku kurang punya passion di situ jadi aku mending ambil sekiranya aku yang bisa, tak garap tenanan, tak push tenanan, timbang aku gak bisa tapi tak lakoni males, gak ada hasilnya kalau menurutku gitu. Jadi misal aku sih bisa, ibaratnya tak bedel ya, oh ini aku udah bisa nih, sampai nonton maksimalku berapa. Akhirnya terus aku tani anggrek itu, gajiku tak sisihkan,
buat beli bibit. Dulu awalnya aku nggak kan sekarang itu aku live-nya di TikTok teman-teman. Boleh follow dulu ya, Gria Sekarindo. Promosi. Gria Sekarindo teman-teman, live-nya jam 7 pagi sampai 11 malam. Jadi hostku ada 6 oh iya biasa nih aku kalau ada yang keluar gitu buka loker. Siapa ngerti nanti ada yang cocok. Pokoknya pintar kita habis teman-teman. Nah, itu satunya kalau jadi host pintar kita habis aja. Oh lanjut ke Tani dulu ya, Tani dulu. Terus 2 tahun setelah itu saya menikah sama pacar saya sejak SMA dan kayak ngerti kabeh ranoma ya, 7 tahun pacaran gila nih. Nah, jadi terus saya menikah sama Pak Ivan. Alhamdulillah sekarang dikaruniai 2 anak. Waktu awal menikah itu saya udah tani anggrek, tapi belum tahu pasarnya. Saya akhirnya nyambi dodol pentol teman-teman, dodol cilok di pertigaan Bantorjo itu. Ya, ini apa Mbak Makul kok sambil dodol cilok? Kan tadi anggreknya masih nanam buat tabungan toh, yang buat makan aku ambil dari pentol. Jadi ojo sampai modalnya anggrek ini ke kode, Cina kalah. Lah kayak gitu ya. Model yang ini jangan sampai ke kode, makan ambil dari pentol, ambil dari jualan cilok itu selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu, terus baru aku pasang produk di Shopee, buat konten di YouTube, terus sama pasang promo-promo gitu di Facebook. Alhamdulillah dari 3 paket, 5 paket, 10 paket, terus sampai sekarang bisa kiriman tiap hari rata-rata 200 sampai 300 paket teman-teman. Alhamdulillah. Nah, dari situ akhirnya muncul gini, oh ternyata di desa itu bisa ya jualan anggrek. Kan kalau awal mindset itu dulu gini, tani tak bawa ke Batu, nanti yang dijualkan di Batu kan soalnya pariwisata. Ternyata setelah ada TikTok, Facebook, pokoknya sih bisa buat live itu teman-teman. Ya ternyata laku wah pojok lo Bantorjo jalan buntu teman-teman. Sopo sih nanti rekreasi orang ceritanya orang saya gelem. Jadi aku live, wah ya betah isin pokoknya. Saya pertama atau ya kudu betah isin teman-teman. Nah terus tiba responnya bagus. Kirimannya bisa ya tentunya kalau TikTok ya random ya. Yo Surabaya, pokoknya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, kayak gitu sering. Alhamdulillah kan kalau anggrek itu bisa kayak gini. Ini kan di kerdus teman-teman. Biasanya anggrek itu biasanya beli 1 pot itu di kerdus. Kerdusnya pakai kerdus model 2 lapis gitu. Kirimannya 10 hari tahan. Lalu lu 10 hari baul ya layak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngono rek ya aku udah 10 hari. Nah, terus alhamdulillah untuk sekarang aku punya 25 karyawan teman-teman. Jadi wow, banyak nggak ya? 25. Itu terbagi dari host live 6, terus anak packing 7, terus tukang kebun, sama yang biasa nih tukang kebun kan ada yang nyiram, ada yang rawat sama sing tani. Kalau sing tani aku menggerakkan ibu-ibu. Nah, soalnya kan masak nih. Nah, ning desa ngerti dhewe to. Duit selama ibu haji tenan, nanti makanya coboros. Lek cek jaluk coboros teman-teman. Diluwomone ben ngalang-ali Cina. Lah itu menggerakkan untuk yang ibu-ibu. Ya lumayan ibu-ibu lumayan senang teman-teman. Kadang ono sing soalnya kan borongan ya hitungannya per tray Bu. Jadi per tray gitu 1 tray itu 5.000 rupiah. Wongnya seneng toh oleh 20 tray. Gacel marang lemah-lemah nih ngomong. Nah itu pengalaman hidup saya lah. Entah ini mungkin yang buat inspirasi apa kira-kira gitu. Lah itu saya hanya menceritakan kisah hidup tadi. Mungkin kalau untuk saya gini, usaha dulu sampai maksimal. Misalnya kamu menemui hal yang jalan buntu atau tidak beruntung, diam dulu, amati, terus kira-kira ngeklik. Tentunya sholat istiqoroh dulu teman-teman. KB itu tidak jauh dari petunjuk Gusti Allah kali. Nah jadi sekiranya
mau ditandangi itu kayak anggrek, budal, istiqoroh dulu. Kirane, oh mantap. Berarti diterus nih wae. Walaupun di tengah-tengah nanti ada keterak covid gak puanyu teman-teman. Ya Allah, aku sampai terus tak gowo ning pare, tak sewetir, dodol buka sanding super tak sapa wong pare, ngacung kabeh pasti. Sampai dulu gitu pengalamannya. Terus alhamdulillah saya ini wis pokoknya ternyata live aja cukup. Jadi teman-teman misalnya kok rumahku jauh ya mbak, mau usaha, mulai dulu aja usahanya, nanti pemasaran diusahakan pakai live. Sekarang kan enak tau, gak usah buka ruko pinggir jalan, terus bisa untuk modal kecil teman-teman. Kalau yang modal besar ya buka ruko pisan, live pisan, kuwabeh karo serakah ngono gak apa-apa. Nah ini untuk pemaparan saya sudah selesai apa lanjut ini Pak Dian? Oke, terima kasih Mbak Maul. Istirahat sebentar aja. Oh gini, welak nih. Kayaknya. Monggo Mbak Maul, diminum. Ya. Ini air menyehatkan Mbak juga. Ya. Ini kalau di tempat desa jenengan itu lebih bersih karena langsung dari sumber pegunungan. Tapi semakin turun kurang bersih. Karena apa? Banyak peternak sapi. Oke, bagaimana anak-anakku hadirin semuanya? Sudah bisa meresapi, mengambil inspirasinya? Itu perjalanan sedikit yang diberikan, yang diinformasikan mulai dari sekolah SMA kelas 1 sampai lulus sampai sekarang sudah punya usaha. Namanya apa tadi? Griya Star Sekar Rindu yang beralamatkan di Dusun Banterjo, Desa Bayem, Kecamatan Kasembor. Tadi ada sedikit Mbak Maul, pendamping hidupnya tadi katanya mantan pacar ya? Oh, tentu suami. Anaknya berapa? Anaknya 2. Tadi informasinya itu teman SMA. Saya dengar-dengar itu pacar SMP loh, ya? Pacar SMA Pak. Oh, pacar SMA SMA. kelas 1. Kalau lagi contoh tapi teman-teman yo. Sinau sih, sing kuwi disensor saya. Aja dalane inspirasi. Oke, gini anak-anakku, tadi sedikit sudah disampaikan dan terlanjur, tapi tetap diambil yang positif. Pacar di SMA berlanjut pernikahan, tapi membawa inspirasi untuk keluarga. Positif enggak? Sangat positif. Oke, ini masih ada waktu. Boleh bertanya, kita berikan waktu bertanya Mbak Maul. Gitu. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah mau bertanya yang lebih dahulu. Anak-anak dulu. Oke. Yang mau bertanya boleh angkat tangan dahulu, baru maju. Langsung maju, cepat. Waktunya terbatas Mbak. Maju. Ya sini, Amit dari temennya. Ini bantuan nih, kasihkan yang bertanya. Oke. Sini Mbak. Iya. Oke. Namanya dan kelasnya baru nanti pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Cila Ferrara Maharti Putri dari kelas 11-9. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada Pak? Oke, monggo. 1 atau 2? 1 saja, ya. 1000 sekian nanti lama, ya. Oke, monggo Mbak. Kak Maul, saya mau tanya. Jadi tadi kan Kak Maul habis lulus SMA terus kerja 2 tahun. Menimba ilmu sambil kerja, terus juga pernah kuliah selama 4 semester terus putus, geng. Nah, tadi diceritakan kalau waktu perjalanan jualan anggrek, menanam anggrek itu kan pasti ada lika-likunya. Apa sih susahnya waktu menanam anggrek? Adakah kendala? Kan di pedesaan ya, mungkin ada kendala bisa. Oke. Sampun jelas pertanyaan? Oke.
Bisa langsung kasih aplaus buat Mbak Kiren ya. Cira kalau makanan dia. Oh Ciren, beda ya. Oke, terima kasih Mbak Kiren. Kita kembali. Oke, pertanyaan yang pertama biar langsung terjawab. Nonton nggih? Oke, Mbak Paul monggo langsung bisa dijawab. Oke, tadi Mbak Cira tanya tentang kesulitannya. Nah, kesulitannya gini teman-teman. Kalau budidaya, kebetulan kan kalau bibitku itu dari Bangkok. Nah, anggrek itu ada masalahnya sebenarnya teman-teman. Kita Indonesia belum bisa produksi secara massal. Jadi kita itu masih jadi budaknya Thailand untuk anggrek sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau anggrek itu biasanya saya datangkan 2 bulan sekali untuk bibitnya. Biasanya 10.000 pieces. Untuk dari Bangkok sendiri itu harus ambil minimal 10.000 baru dapat kena 10.000. Harganya juga 10.000 teman-teman. Nah, itu kalau kendala nih, karena perjalanan pakai kontainer itu bisa nyampe 2 minggu. Beberapa tanaman ada yang busuk. Jadi tingkat kegagalan dari kita mendatangkan seedlingnya aja, bibitnya aja, itu sekitar 5%. Nah, dari situ biasa nih nego sama PT-nya, ini ada diskon berapa persen untuk misalnya dari 1.000 mati 500, dari sana biasanya dapat subsidi plan 200 plan itu tanaman. Jadi untuk yang 200 kita dapat ganti, 300-nya kita boncos. Nah, boncosnya gimana nge-covernya? Nge-covernya kita berarti dijual dengan satuan dulu, ecer. Biasanya tak buat paket. Nah, ini ada dendrobium isi 10, warnanya dapat 10 macam untuk warnanya ini. Untuk customer yang mau beli bebas pilih. Jadi kita jual ecer dulu sampai ke penjualan 40%, 50%-nya kita tanam. Jadi buat subsidi bolongnya tadi diambilkan dari laba penjualan kita yang ecer. Jadi untuk biaya pot sama penanaman udah ke cover dari itu teman-teman. Nah, terus kendala nih untuk pas pemasaran. Pas pemasaran itu biasanya kalau pas panen raya, PT-PT besar lagi panen, dia itu langsung bom harga. Misal harga anggrek kulaan awalnya 40.000, tiba-tiba PT-PT lagi meludak stoknya, dia bakar harga 15.000. Boleh yuk, mau tahu. Kalau gitu cara mengatasinya, kita gak jual produk kita dulu, kita habiskan dari PT-nya. Jadi biasanya seminggu tak datangkan satu truk. Besok teman-teman datang 1 truk. Siapa sih mau ngewan bongkar? Besok truknya kan perjalanan pagi ini. Biasanya besok udah nyampe di Kasembon itu jam 10 sampai jam 12 kalau udah nyampe. Nah, kalau seperti itu kita borong aja, terus kita ikut bom-boman sekalian. Lo jual gue beli. Nah, ya kan? Oh, kamu ngebom kok, aku ya wani. Aku bagian sing sore gitu lah. Nah, kayak gitu. Terus setelah sana udah nggak keluarin lagi, baru panenan kita dikeluarin. Kondisi berbunga dipanen. Soalnya marginnya paling bagus tetap dari panenan sendiri. Udah terjawab tadi. Mbak Cira mana ya? Mbak Cantik, terima kasih. Mbak Cantik nanti ambil 1 ya. Anggreknya ya. Saya ngacung waken Bapak. Saya boleh ngacung nggih? Boleh dari guru ya boleh. Ngacung saja. Oh, dari Bapak Guru boleh nggih? Boleh. Itu pertanyaan pertama. Nanti sudah kelong siji. Saya buka pertanyaan yang kedua. Itu sudah barat dulu, barat. Cowok suka anggrek. Berdiri dulu. Mik. Miknya sudah dapat, Mas?
Mau maju, lewat samping maju. Kasih jalan, agak cepat. Di sini, biar kenal dengan Mbak Maul ini. Oke, silakan. Namanya siapa, dari kelas berapa, kemudian apa yang mau ditanyakan. Monggo Mas, bisa mengambil pesan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Tejo Ladika dari 12.3. Kak, apakah saat bisnis bunga anggrek pernah mengalami kerugian yang sangat besar? Sudah, hanya itu saja. Kasih aplaus buat Marasya ya. Apakah pernah mengalami kerugian pada waktu bisnis anggrek? Nih, sakit. Nah ini pertanyaan dari Mas Rasya. Wong ibu wempal spek halo dek ya. Seneng ini ciwi-ciwi ini pasti. Oh ya, ini ada, aku pernah mengalami kerugian besar itu 2 kali teman-teman. Yang pertama kerugian dari pas waktu ikut Shopee. Saya itu nggak tahu karena di Shopee itu kan ada undangan. Penjual Anda mendapatkan undangan untuk mengikuti ongkir ekstra, gratis ongkir ekstra sama cashback. Nah, sama cashback buat pembeli itu loh. Nah, pikirku, oh apa ini karena penjualanku banyak ya? Aku terus dikasih pemberitahuan gini. Akhirnya waktu pas pertama dapat pemberitahuan itu, aku langsung daftar dong tentunya. Rencana aku buat naikin penjualan, pingin nih, niatnya gitu. Jalan 1 bulan, duh, ini kok hasilnya, kan ada adminnya teman-teman, misal anggrek bulan kayak gini kan 120.000. Dari Shopee kan dipotong 12%, berarti pintar 15.000 nih. 15.000 kan berarti kita harus menerima uang 105.000 dong. Loh, ternyata kok menerimanya hanya 85 teman-teman. Loh, lah apa ini? Sampai 1 bulan tak kalkulasi kerugian itu 33 juta. Lah kewakit tuh teman. Loh. Lah kok wakit teman, aku golek nang Shopee ki mang. Ora golek nang aku dhewe ya. Golek nang Shopee sing Shopee aku melarat. Loh, kok iso? Kurang ajar jenenge. Nah, terus tak copot lah kan. Oh, ini cashback ekstra sama gratis ongkir ekstra ternyata dibebankan ke penjual. Oh, remak lah jalan. Karena terus itu akhirnya tak copot. Wes berjalan normal seperti biasa. Kerugian kedua, aku pernah mendatangkan dindro yang kondisinya besar dari Bangkok. Pikirku gini, aku kok datangkan kok settling terus ya. Tak datangkan sing besar aja lah. Nah itu jiwa kemarau itu loh Pak yang bahaya. Kemarau sangat merusak ternyata teman-teman. Jadi kalau usaha itu jangan serakah. Amati kalau pengen nyoba baru ya dikit dulu. Aku langsung banyak. Dapat nota 265 juta. Lah kok bosok separuh plan. Weh, aku buka kerdus. Nyandot KP ora jadi duit. Jadi bisa tak kembalikan uang itu cuma sekitar 150 juta dari modal segitu. Aku boncos 100. Oh, ya lek gak ngerti pengalaman ini mungkin aku bisa terjun ke lubang yang sama lebih besar kerugian itu. Jadi ya wes lah mungkin hikmah. Ya wes alhamdulillah dielingnya saiki timbang emben mungkin tambah suangar kerugiannya ya. Oh, ada. Oh ya wes, legowo akhirnya. Nah, terima kasih Mas Sepak Halodik sudah terjawab. Monggo nanti boleh kasih aplaus yang meriah. Terima kasih Mas ya. Ini juga dapat anggrek. Alhamdulillah, anggrek 2 sudah lelangnya terjual. Sudah. Pertanyaan yang ketiga. Oh Pak Guru. Pak Andri, monggo Pak Andri.
kelas berapa? Wali kelas berapa? Kamu tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali kelas 11 Sebelah 2 mana? Oke, Anggrek Parodi. Dan nanti ini untuk kelas. Alhamdulillah. Oke, Uli, kan saya ya. Oke, ini Paul ini murid saya dulu. Ya, luar biasa. Tidak putus asa dengan sampai kelas 3 saya kan dorong makanan itu sampai dibantu satu anak ya itu naik ke atas sebelum luar biasa itu sangat terasa sampai tadi sekalian. Pertanyaan saya cuma satu, dari Maul bekerja mungkin Anggrek ya, tapi yang di kosong Anggrek dapat keuntungan berapa bersihnya dari sudah berbagi ke karyawan pagi yang berapa 25 itu keuntungan dari jualan Anggrek. Terima kasih. Pak Andri. Terima kasih. Kasih aplaus untuk Pak Andri. Oke, Mbak Maul, itu tadi adalah karena yang bertanya guru, beda pertanyaannya, untungnya. Jadi monggo disampaikan kira-kira dari omset yang ditanamkan, diambil kotornya dari kerja-kerja kira-kira untung berapa? Oke, untuk pertanyaan Pak Andri telah jawab. Nah, Pak Andri ini ibunya jualan di kantin teman-teman. Manu nih tak bungkus sehari itu mesti 2 kali. Pagi aku beli pecel lele, yang siang beli sego ati. Oh, tiap hari sampai aku mesti segone diimbui soalnya aku spekuli lek mangan teman-teman, muncar tenan. Nah, ini untuk Pak Andri keuntungannya berapa? Nah, kalau untuk Anggrek untungan rata-rata 35% sampai 50%. Kenapa kok bisa banyak Mbak Maul? Iya, kalau Anggrek itu kan memang bukan kebutuhan pokok ya, kebutuhan ketiga, hanya untuk yang hobi-hobi saja sama kelas menengah ke atas teman-teman. Jadi kalau sifatnya yang menengah atas itu dia beli buat tinggalnya anti nih, buat ngilangin stres, jadi duduk buat kebutuhan lapar gitu dan lapar mata sih jelasin. Lah, jadi gitu makanya keuntungannya bisa 35 sampai 50%. Gitu teman-teman. Tadi disinggung sama Pak Andri pas waktu sekolah aku jual pakai gerobak. Bener, aku dulu pas SMA punya karyawan loh satu. Kurang dia tahu sampean. Aku SMA punya karyawan satu. Namanya Mbak Silvi, alhamdulillah RE sehat. Dulu itu tak gaji 10.000 lek sepi, 15.000 lek rame. Seneng toh, biar harus kena gawe tuku lalapan pentol Pak Bukori, nengkatin, ngono. Terus pentol Pak Bukori ku ngerti toh? Nah itu pokoknya menu wajib setiap hari. Nah, sampai tadi salah ini. Itu untuk pas pengalaman dorong. Untuk keuntungan lagi Pak ya, keuntungan lagi yang paling tipis itu Anggrek bulan teman-teman. Jadi ini modal maksimal untung minimal. Tapi kalau jualan anggrek gak ada anggrek bulan nih, lemes, gak ada sih mabior gitu loh Pak. Jadi anggrek bulan ya aku kulaan cuma 1 minggu paling cuma 2 dos. 2 dos itu 100 pohon. Kalau yang dendro 1 minggu 3.000 pot. Kalau dendro ini makanan renyah ini kalau untuk jualan online. Nah ini dendro karena rawatannya gampang Pak. Jadi pemula pun tinggal ditempel tembok, terus dikocor setiap hari, gitu wes enak. Ya dikocor gitu, disiram sih bener bahasanya, sungkan sampai Bu Endah itu disiram tiap hari, nah gitu enak. Kalau anggrek bulan, nunggu gini, ini kan nah ini kan media ini pakai sphagnum moss itu apa sih Mbak Maul? Rumput laut yang dikeringkan. Jadi kalau anggrek bulan, kalau mau nyiram nunggu kalau medianya udah kering. Nah, ini medianya udah kering waktunya nyiram. Kalau masih basah tidak boleh teman-teman. Karena kalau basah terus nanti lembab terus medianya jadi asam. Kalau asam itu gimana jadinya? Akarnya hanya tumbuh di atas, tidak mau di bawah. Jadi anggrek yang akarnya di atas itu medianya berarti asam. Waktunya ganti media.
Jadi kalau Andre Bulan yang ini lah, ini Wahyu ya. Kena dikepel yangi sing duwe yang. Moro tuwa ya nek. Nah, kayak gitu. Sudah Pak Andri, apa sampun terjawab? Oh nggih, matur nuwun. Ini Pak Andri nanti dapat nggih. dapat Andi. Oh nggih, dapat. 1 atau 2? Satu mawon nggih sami. Adil ya. Oke, untuk menyingkat waktu, ternyata Bapak Ibu guru, anak-anak kalau sudah begini inspirasinya maunya di sini, nggak mau di kelas. Yang tadi 3 penanya langsung maju dulu, langsung Pak Andri monggo, Mas Rasa, terus Mbak G, ini maju cepet ya, menerima bunga. Sedikit sebelum nanti Mbak Maul menyerahkan kenang-kenangan untuk anak-anak yang sudah bertanya, saya berharap semua terbuka hati bahwa Anda duduk di sini tidak rugi kan? Banyak belajar kan? Sebenarnya saya itu mau tanya sama Mbak Maul, untuk jadi pengusaha itu pasti pernah mengalami titik terendah secara religi, secara psikis, dan ya kan? Apa yang membuat Mbak Maul bisa bangkit lagi? Nah, titik. Oke, titik terendah saya itu gini teman-teman. Kalau pas waktu kita jualan, kan kita pasti ada kompetitor ya. Ternyata kalau gitu kan pasti ada perasaan. Misalnya tetangganya, kok lebih murah ya? Padahal harganya kita kulaannya sama. Tapi kok dia bisa mepet banget? Apa nggak minus? Contoh, ini misalnya contoh ya. Ini anggrek bulan kulaan 80.000, dia jual 85. Ada perasaan, loh kok bisa sih? Kok jual 85? Sinting papi emang gorong sekalian ongkir, gitu kan? Kan datangan gini kan pasti lewat kereta teman-teman. Kalau yang ini, nih pas saya punya hati yang buruk waktu itu, hanya memikirkan persaingan dan banyaknya paket. Saya itu 85 jual 80. Kamu 80 jual 75. Aku sempat melakukan penjualan kayak gitu. Suatu titik pas hari raya, waktu puasa kan anggrek sepi. Karena yang waktunya tampil kan bakul kue sama bakul kelambi ya. Bakul anggrek menang di ya kan. Nah, waktu bakul anggrek menang di itu bayari uang 25 per minggu, tetap harus bayar, penjualan sedikit, kan duit terus ini. Oh ya ini mungkin bentuk teguran. Dan aku iso berpikir secara jernih, jadi aku pasrah wae. Walaupun aku jual 120.000, payune pelan, mending begitu aja karena sesuai ya buat bayarin uang orang tadi, buat yang lain-lainnya makan. Kan kalau karyawanku tak kasih makan sekali teman-teman, nyukupkan operasional. Terus ala ya wes aku pokoknya standarku bisa jual itu 120, entah dikasih pelaku kapan, aku pasrah wae. Lah dari situ ternyata hatiku itu iso tenang, iso turu pena, mangan pena, dolen pena gitu loh. Alhamdulillah dari kejadian pas aku uber-uberan penjualan itu, aku sampai menghabiskan 3 greenhouse buat subsidi penjualan kotor kan. Jadi 3 greenhouse saya beli, habis uangnya nggak ada gara-gara gitu. Hati sing elek, jadi teman-teman jangan ditiru ya yang kayak gitu. Percaya itu bakal laku gitu aja, pasti laku kok.
Sekarang aku gitu laku keras. Sekarang tambah bisa buat greenhouse lagi, baru itu 3 ngisi. Oh ternyata noto hati itu penting. Nah gitu teman-teman. Kalau menurutku titik terendahku itu. Sudah terlalu menggebu-gebu. Ternyata kuncinya sabar dan pasrah. Benar nggak? Itu salah satu bekal yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Dan Mbak, pertanyaan terakhir. Kalau tadi kan tanya batin toh. Kalau saya enggak, secara di rata-rata 1 bulan omsetnya Mbak Maul berapa? Jangan kaget nanti kalau Bapak Ibu guru gaji kita kalah ya. Omset kalau dapat sebulan untuk rame sepi apa rame mawon apa sepi mawon? Rata-rata. Ini tak ceritakan 2 titik nih. Kalau sepi itu dapat sebulan untuk omset 500 juta teman-teman. Tapi kan gaji karyawan teman-teman 25 orang kan kalau sebulan 50. Jadi ini anggap ya. Itu soalnya kan kalau sebagai gini kan utamakan gaji dulu, terus sisanya kita kan gitu. Kalau saya sekarang gitu. Kalau Rami berapa? Kalau Rami 1M teman-teman. 1M. Omset gitu. Nah, omset beda sama laba bersih. Nah, oh iya, ini mungkin bisa diambil pelajaran ya sama teman-teman. Bukan saya bermaksud pamer. Jadi dulu sejak saya SMA menjadi bakul soro, itu saya selalu menyisihkan 10.000 buat sodako tiap hari. Jadi tak taruh di kotak, istiqomah tiap hari teman-teman. Kan soalnya malaikat katanya hitungnya tiap hari. Nah, kita melok-melok kalkulatornya baik. Nah, jadi tiap hari 10.000. Semenjak SMA dagang, jual pentol pun sama. Jadi ngumpul 1 minggu tak kasihkan ke janda atau enggak gitu anak yatim piatu. Nah kalau yang sekarang, alhamdulillah Gria Sekarindo bisa ngasih 10% ke madrasah Ibtidaiyah di Banjarjo. Jadi sekarang itu saya per bulan ngasih 7.800.000 untuk 23 guru. Jadi dibagi ya dikit-dikit maksudnya, dikit-dikit tapi itu tak kumpulkan 10% dari laba. Kan kadang dapat kalau 10%-nya 7.800.000 kan kira-kira lagi 78 juta ini laba bersih nggih. Nah segitu kadang nyampe 13, kadang kan 1M lebih barang teman-teman lah pas rame, pas wayai rezeki melok ini lah itu kan 1M lebih lah, itu banyak sampai bisa 13 juta itu dari laba bersih ya. Nah gitu. Nah itu bukan, ini tadi bukan maksud pamer ya teman-teman, maksudnya buat sampean kira-kira jadi sedekah jangan nunggu kaya, dari pas nggak enak dulu aja sebisanya 5.000 rupiah nggak apa-apa, 2.000 rupiah nggak apa-apa, tapi tiap hari. Nah, istiqomah yang penting. Makasih. Keren sekali. Mbak Maul kan PIP ya, penerima PIP nak, tapi mampu bersedekah. Jadi kita tidak perlu bangga dengan kemiskinan kita. Kita punya prinsip harus keluar dari kemiskinan kita. Kita mulai dengan sedekah yang sedikit demi sedikit. Dulu Mbak Maul dibimbing oleh guru-guru ini yang dibayar pemerintah. Ternyata Mbak Maul sekarang mampu membayari guru-guru di MI. Bener ya? Ngasih sedikit gitulah. Itu luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Dan satu lagi pesan saya untuk tutupan terakhir. Guys, saya baru datang setahun di sini. Bahkan saya bisa pergi kapanpun. Bapak Ibu guru bisa pergi kapanpun. Mereka tidak abadi SMA Negeri 1 Kandangan. Tetapi kalian selamanya akan menjadi SMA Negeri 1 Kandangan semacam Mbak Maul. So pesan saya, rayakanlah Semansaka Raya. Karena Semansaka bisa jadi hebat, bisa jadi melambung hanya di tangan kalian. Tidak hanya bertumpu kepada guru-guru ataupun kepala sekolah yang pasti tidak lama berada di sini. Guru bisa mutasi, kepala sekolah bisa dibuang kembali ke kotanya. Biasanya dari Malang. Jadi saya pesan, yang punya Semansaka itu kalian, maka kalian yang harus membesarkan Semansaka. Siap semuanya? Yang
dulu ya, anggapi bersama. Ini masih ada berapa bunga? Masih ada 7 bunga yang tindronya Ini nanti ada pertanyaan. bulannya buat kepala sekolah lagi. Kepala yang untuk kepala sekolah yang mana? Ini sama satu lagi. Nah, disisihkan dulu Pak. Jenisnya beda. Oke. Gitu. Oh, gitu. Yang satu ini jangan diri ya nak, spesial buat ibu kepala sekolah. Nah, anggrek bulan. Oke. Ya ya. Kasih aplaus semuanya. Terus buat Mbak Maul. Oke. Yang 3, lainnya monggo. Yang 3 di sini, silakan. Mas Rasya, Mbak Cira, kemudian satunya, oh Pak Andri, ya monggo Pak Andri. Oh milih, monggo sini Pak Pak Andri. Andri sekalian. Terima kasih Mbak Maul, Mbak Cira. Terus Mas Rasya. Oh. Pak Andri. Pak Andri milih Pak. Pak Andre, iya, cantik ini putih ya. Putih suci bersih. Nah, pakaiannya juga putih misalnya. Untuk sang istri, bukan untuk kelas, gitu. Foto bersama dulu, Mas Rasya agak belakang sini Mas, coba. Oke. Ini sebelahnya Gustu. Ini yang 7 lagi gimana? Oh, untuk dompet selama dari ini apa sesudah ini? Nah, apa ada pertanyaan satu lagi? Sampai setengah 10 ini? Ya. Oke. Siap. Sampun, matur suwun. Terima kasih yang lainnya bisa Masih ada 10 menit, Bu. Oke. Oke, Mas Rasya disimpan dulu antriannya. Oke. Satu pertanyaan lagi. Ganti Bu, kita yang tanya Bu. Yang ganti yang tanya Mbak Maul. Nanti yang bisa tunjuk tangan, tunjuk jari. Cepat ya. Jangan dimakan. Ini makannya malam. Pertanyaannya siap. Apa nama bunga anggrek ini? Monggo. Dendro apa Mbak? Dendro? Gimana Mbak Maul? Betul? Betul! Lelang murah-murah nih. Wah, biar cepat. Bagaimana cara penyiraman anggrek jenis yang ini? Dendro. Untuk penyiramannya langsung dikocor. Betul Mbak Maul. Betul, cukup dikocor oleh anggrek. Dikocor dengan air langsung. Oh, konten gue. Ada matur suwun. Pak Unggul, alhamdulillah. Dapat bunga dari alumni SMA Muhammadiyah. Saingannya guru Meta. Bahaya. Masih Ibu, itu masih 5 kayaknya ya. Dendronya masih 5. Satu lagi aja. Oh ya, waktunya mepet teman-teman. Artisnya banyak ya. Benar, pertanyaan
pertanyaannya cuma ini. Hanya satu pertanyaan terakhir. Siapa nama suaminya Mbak Maul? Batal. Tadi tanya temennya soalnya. Kali ucap harus betul. Punya suami. Salah. John. Mas Ivan. Betul. Salah. Enggak. R sama I yo bento. Yang ku Ivan yang jenenge. Yang hafal yang punya. Oke. Bapak Ibu hadirin semuanya, anak-anakku SMA Negeri 1 Kandengan, karena waktu yang membatasi kita tidak bisa berlama-lama, karena ada inspirasi berikutnya yang tidak akan kalah menarik dan perlu kita timba ilmunya. Untuk itu yang terakhir ada kenang-kenangan dari SMA Negeri 1 Kandengan. Mohon Ibu Istu Handayani MPD untuk berikan kepada Mbak Asmaul Husna. Selanjutnya penyerahan kenang-kenangan dari Sekolah KK Asmaul Husna yang terhormat Ibu Istu Handayani, disilakan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Asmaul. Ada yang perlu disampaikan Mbak Maul? Nah teman-teman, terima kasih ya. Dan mohon maaf bahasanya mungkin sangat carut marut teman-teman. Bahasanya memang sekali. Terima kasih aku udah diundang ke sini, bisa ketemu teman-teman, bisa mungkin berbagi pengalaman ya teman-teman. Ada yang bisa diambil positifnya monggo diambil, yang jelek-jelek dibuang saja. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus yang meriah untuk Mbak Asmaul Husna. Terima kasih Mbak Maul. Ataupun semoga bisa berlanjut di waktu yang lebih meriah. Matur suwun.